izinkan saya persilakan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi mengenai kultur in vitro kelapa sawit. Baik, teman-teman sekalian, Sulawesi Barat merupakan provinsi yang memiliki iklim dan hidrologi tanah yang sesuai dengan syarat tumbuh tanaman kelapa sawit dan hingga layak dibudidayakan dan merupakan tanaman unggulan dari Sulawesi Barat. Minyak goreng menjadi salah satu komponen sangat penting bagi rumah tangga. Di pemerintah memasukkan minyak goreng menjadi salah satu pangan kebutuhan pokok tertentu yang ketersediaan dan harganya dijaga pemerintah agar tidak berfluktuasi. Kemudian, menyikapi masalah terkait kelangkaan minyak goreng, Indonesia sebagai negara produsen kelapa sawit ternyata tidak mampu memberikan solusi yang baik bagi masyarakat dalam kebutuhan minyak goreng. Mahalnya harga penjual hingga pada pengusaha penjual makanan. Kemudian, minyak goreng merupakan salah satu produk olahan yang dihasilkan dari buah kelapa sawit, yang dapat diperoleh dua jenis minyak kasar, yaitu GPO dan juga KPO. Nah, kebutuhan akan benih kelapa sawit terus meningkat karena perluasan area tanaman dan juga replanting tanaman yang sudah berumur tua. Teknik kultur in vitro melalui embryogenesis somatik tanaman elit kelapa sawit yang berproduksi tinggi merupakan teknologi yang mampu meningkatkan daya hasil dan relatif singkat serta merupakan ragam memiliki sifat yang identik dengan hidupnya dan masa non produktif yang lebih singkat. Adapun tujuan dari materi kami yaitu untuk meningkatkan kualitas dan memperbanyak tanaman kelapa sawit sebagai bahan dasar pembuatan minyak, dan yang kedua untuk mengetahui teknik kultur jaringan pada tanaman kelapa sawit dan juga untuk mengetahui pada moderator. Baik, terima kasih kepada yang Mbak. Selanjutnya saya persilakan pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Apriani. Saya akan menjelaskan mengenai tahap-tahap kultur jaringan. Pertama, pembuatan media MS atau Murashige dan Pop. Pembuatan media MS ini ditambahkan air kelapa dengan konsentrasi yang berbeda-beda, yakni 0 mili per 1 tanpa air kelapa, 100 mili per 1, 200 mili per 1, dan 300 mili per 1. Nah, media ini dibagi menjadi 3 taraf. Untuk pembuatan media masing-masing, larutan stok dipipet berdasarkan volume yang diperlukan untuk media MS dan modifikasi. Larutan stok kemudian dituangkan ke dalam gelas ukur dan ditambah air kelapa sesuai perlakuan dan ditera dengan air steril sampai 1 liter. Selanjutnya, larutan dituangkan ke dalam wadah panci lalu ditampilkan gula sebanyak 30 gram dan diaduk sampai larut. Larutan dikondisikan pada pH 5,7 sampai 5,8 dengan menambahkan NaOH untuk menaikkan pH dan HCl untuk menurunkan pH. Larutan ditambahkan agar 6,5 gram per liter, diaduk dan dimasak di atas kompor sampai mendidih. Larutan media dimasukkan ke dalam botol kultur kira-kira 20 ml per botol. Botol kultur ditutup rapat dengan penutup plastik. Kemudian botol yang sudah berisi media disterilisasi dalam autoclave selama 12 menit dengan suhu 121 derajat Celcius. Botol yang sudah steril diletakkan ke dalam kultur di ruang inkubasi dengan suhu ruang diatur 24 sampai 26 derajat Celcius. Tahap yang kedua yaitu sterilisasi. Pertama, eksplan dicuci dengan air mengalir sampai bersih. Kedua, eksplan direndam dalam larutan deterjen dengan konsentrasi 1% selama 5 menit. Ketiga, eksplan direndam dalam larutan fungisida 1
1 gram per liter selama 24 jam. Keempat, eksplan dicuci dengan aquades sebanyak 3 kali. Kelima, eksplan direndam dalam larutan klorox dengan konsentrasi 20% selama 5 menit. Selanjutnya, eksplan dicuci dengan aquades, direndam dalam larutan klorox dengan konsentrasi 20% selama 5 menit. Dicuci dengan aquades sebanyak 3 kali, dicelupkan dalam alkohol 70% selama beberapa detik, kemudian dilewatkan pada api fusen, dipotong-potong dengan ukuran 1 cm. Yang terakhir, ekstraksi boleh ditanam di dalam media kultur sesuai dengan perlakuan. Tahap ketiga yaitu penanaman eksplan. Nah, setelah bibit disterilisasi tadi, eksplan diambil menggunakan pinset, kemudian diletakkan di atas cawan petri steril yang sudah dialas dengan kertas saring steril. Selanjutnya, eksplan yang telah steril dipotong dengan ukuran 1 x 1 cm dengan scalpel dan pinset steril. Potongan eksplan dimasukkan ke dalam botol medium dengan aluminium foil, di-wrap dan diberi label. Botol kultur diletakkan di ruang kultur. Tahap yang keempat, tahap inisiasi. Kalus yang terbentuk pada media inisiasi kemudian dipindahkan ke media induksi untuk memacu pertumbuhan embrio. Kalus semakin membesar. Diduga kalus ini sudah mengalami pendewasaan. Volume kalus yang membesar ini bentuknya ada yang kompak, remah, atau bahkan sudah ada yang berakar. Kalus yang kompak maupun berakar cenderung tidak embrionik, sedangkan yang remah mempunyai kecenderungan untuk menjadi kalus yang embrionik. Tahap yang kelima, tahap induksi. Kalus yang terbentuk pada media inisiasi ini kemudian dipindahkan lagi ke media induksi untuk memacu pertumbuhan embrio. Pengamatan dilakukan sampai dengan minggu ke-10. Volume kalus semakin membesar. Juga kalus ini sudah mengalami pendewasaan atau maturation. Terima kasih. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Briani yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Selanjutnya yaitu yang keenam, tahap multiplikasi, di mana embrio somatik primer yang dihasilkan pada media induksi kemudian ditransfer ke media multiplikasi untuk mendapatkan embrio somatik sekunder dalam jumlah yang lebih banyak. Embrio somatik sekunder tumbuh dan berkembang dari sel-sel epidermis dan subepidermis melalui proses banding. Kemudian tahap yang ketujuh yaitu tahap perakaran. Embrio somatik yang sudah mencapai fase torpedo dikumpulkan dari sema ulangan dan perlakuan kemudian diseleksi mendapatkan fase torpedo dan selanjutnya dipindahkan ke media perkecambahan. Nah, perkecambahan embrio yang dipengaruhi oleh posisi media dan kondisi